Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Yang pertama-tama, marilah bersama-sama mengaturkan puja puji syukur kepada Tuhan yang Maha Agung yang telah menghidupi kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, selamat berjumpa kembali dengan sapaan majelis hari ini, Rabu 9 September tahun 2020. Sapaan firman Tuhan diambil dari kitab Injil Lukas 6 ayat 12 sampai 19. Sedangkan yang akan kita renungkan bersama Lukas 6 ayat 12 dan 13. Sebelum saya bacakan, mari bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Sang Sumber Hidup, kiranya Tuhan memberkati sapaan majelis hari ini, sehingga sapaan firman-Mu pada hari ini boleh menambah kuat iman kepercayaan kami kepada Engkau. Tuhan, hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan Roh-Mu yang penuh kasih, agar di dalam menyampaikan sapaan firman-Mu ini hanya sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami pohonkan. Amin. Baiklah, akan saya bacakan Injil Lukas 6 ayat 12 dan 13 yang demikian firman-Nya. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Sapaan hari ini dengan judul menanggapi panggilan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, doa menurut cendekiawan adalah napas orang beriman. Jadi, orang Kristen yang tidak pernah berdoa alias imannya mati. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa manusia yang tidak makan rata-rata bisa bertahan hidup selama 40 hari. Sedangkan tidak bisa tidur, manusia bisa bertahan hidup selama kurang lebih 3 tahun. Dan apabila tidak bisa bernapas, rata-rata manusia 5 menit sudah tidak kuat lagi alias terus meninggal dunia. Bila orang Kristen jarang berdoa, ini artinya imannya tidak beres. Bahkan dapat dikatakan sakit imannya. Berdoa adalah perintah dari Allah sendiri. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Allah sendiri. Berdoa itu ada kuasa yang dirasakan, sehingga ada kekuatan khusus yang Tuhan berikan, sehingga selalu punya pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Ada cerita demikian. Ada seorang janda yang mempunyai banyak anak. Itu anaknya laki-laki dan perempuan.
jumlahnya ada 9 anak. Jadi cukup banyak untuk saat ini. Dan anak tadi masih kecil-kecil. Otomatis janda tersebut harus mencarikan nafkah untuk membesarkan anak-anaknya, untuk memberi makan, untuk membelikan pakaian, biaya pendidikan, dan lain-lain. Jadi butuh biaya yang tidak sedikit. Janda tadi memang orang yang baik dan kuat imannya, sehingga janda tadi banyak berdoa untuk keluarga dan orang lain di sekitarnya. Banyak berkat yang Tuhan berikan sehingga 9 anaknya bisa bersekolah sampai di perguruan tinggi. Satu persatu pada lulus kuliah dan cari pekerjaan, bisa bekerja, entah menikah dan punya anak. Singkat kata, ibu janda tadi sudah tua dan sakit-sakitan. Akhirnya pulang ke rumah Tuhan dengan damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas 6 ayat 12 dan 13 akan saya bacakan lagi. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman berdoa kepada Allah. 13. Ketika hari siang, Ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Rasul artinya utusan Allah. Setelah memilih rasul, Tuhan Yesus dan murid-muridnya dan rasulnya turun dari bukit tersebut menuju ke suatu tempat yang datar, dan di situ sudah ditunggu murid-murid yang lain dan banyak orang yang datang dari berbagai kota. Di situ Yesus lantas mengajar karena memang orang yang berkumpul di situ kepengen mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus Kristus. Menyembuhkan orang yang sakit, mengusir orang yang kerasukan oleh roh jahat. Bapak, Ibu, saudara dan saudari, dan kita dipanggil dan dipilih oleh Allah sendiri untuk menjadi murid dan rasul Yesus, yaitu supaya bekerja bersama Yesus untuk menyampaikan misinya kepada dunia ini. Pertanyaannya, sudahkah ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan? Nah, kalau belum, jangan-jangan hanya menjadi penonton saja. Walaupun pandemi corona belum selesai, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak boleh putus. Sambil menjalankan protokol kesehatan dan tetap menyampaikan misi Yesus Kristus, sehingga semakin banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan di dalam hidupnya.
Amin. Mari bersama-sama untuk berdoa. Tuhan Allah Sang Sumber Sabda, terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah menuntun di dalam sapaan majelis hari ini, sehingga boleh berjalan lancar karena tuntunan Tuhan. Tuhan, kami baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan, kiranya Tuhan memberikan kekuatan agar kami mampu melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, mampu menjalankan apa yang menjadi panggilan dan pilihan Tuhan untuk menyampaikan misi Tuhan sendiri, sehingga banyak orang yang diselamatkan dan menerima Engkau sebagai juru selamatnya. Tuhan, ampunilah kami, mungkin di dalam sapaan majelis hari ini banyak hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Sumber Hidup, doa ini kami pohonkan. Amin.